Sebelum kita memulai renungan malam kita, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan kepada kami. Hingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul untuk berbakti, untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya roh-Mu hadir dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti renungan yang akan kami dengarkan ini dan terlebih lagi dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkatilah kami sepanjang perbaktian ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Suatu warisan di surga. Untuk warisan yang tidak dapat rusak, tidak tercemar, dan yang tidak akan pudar, disediakan di surga bagimu. 1 Petrus 1 ayat 4. Kristus sedang mengajar dan seperti biasa, orang lain selain murid-muridnya telah berkumpul di sekitarnya. Tetapi banyak orang yang menginginkan kasih karunia surga hanya untuk melayani tujuan mereka yang mementingkan diri. Mereka mengakui kuasa Kristus yang luar biasa dalam menyatakan kebenaran dalam terang yang jelas. Apakah ia tidak akan meminjamkan kekuatannya untuk keuntungan duniawi mereka? Dan salah seorang dari rombongan itu berkata kepadanya, "Tuan, bicaralah dengan saudaraku bahwa dia membagi warisan denganku." Lukas 12 ayat 13. Di tengah pengajaran hikmat yang telah diberikan Kristus, orang ini telah menunjukkan sifatnya yang mementingkan diri. Dia dapat menghargai kemampuan Tuhan yang mungkin bekerja untuk kemajuan urusan duniawinya sendiri, tetapi kebenaran rohani tidak menguasai pikiran dan hatinya. Yesus sedang membukakan baginya harta kasih ilahi. Roh Kudus memohon kepadanya untuk menjadi ahli waris dari warisan yang tidak dapat rusak, tidak tercemar, dan yang tidak akan pudar, tetapi matanya dipusatkan ke dunia. Misi juru selamat di bumi akan segera berakhir. Hanya tinggal beberapa bulan lagi bagi dia untuk menyelesaikan apa yang harus dia lakukan dalam membangun kerajaan kasih karunia-Nya. Namun, keserakahan manusia dapat mengalihkan dia dari pekerjaannya untuk menangani perselisihan mengenai sebidang tanah. Tetapi Yesus tidak boleh dialihkan dari misinya. Jawabannya adalah, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Kristus sebenarnya berkata, "Bukan pekerjaanku untuk menyelesaikan kontroversi semacam ini." Dia datang untuk tujuan lain, untuk memberitakan Injil dan dengan demikian membangkitkan manusia pada kesadaran akan kenyataan-kenyataan kekal. Ketika dia mengutus ke-12 murid itu, dia berkata, "Seraya kamu pergi, beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Matius 10 ayat 7 dan 8. Mereka tidak menyelesaikan urusan duniawi orang-orang. Pekerjaan mereka adalah membujuk manusia untuk diperdamaikan dengan Allah. Dalam pekerjaan ini, terletak kuasa mereka untuk memberkati manusia. Satu-satunya obat untuk dosa dan kesedihan umat manusia adalah Kristus. Injil kasih karunia-Nya saja yang dapat menyembuhkan kejahatan, yang mengutuk masyarakat. Kepada hati manusia yang penuh dosa mementingkan diri, Dia sendiri memberikan hati kasih yang baru. Demikianlah renungan malam kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas renungan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Firman-Mu yang menguatkan kami dari hari ke hari sehingga kami dapat semakin bergantung dan percaya akan kuasa Tuhan yang selalu ada bagi kami. Tuhan tolong supaya apa yang sudah kami dengarkan ini melalui roh-Mu dalam hati dan pikiran kami tinggal dan dapat menuntun kami kepada setiap kebenaran. Kami dapat diubahkan dari hari ke hari, karakter kami dapat semakin sempurna sama seperti karakter Yesus. Tuhan tolong kami yang memiliki pergumulan, tantangan dalam kehidupan ini. Biarlah kami dapat selalu bergantung kepada Tuhan dan percaya akan kuasa-Mu yang nyata dalam kehidupan kami.
Berkatilah sanak saudara kami yang tidak bersama-sama kami di sini, yang sedang ditimpa musibah ataupun sedang sakit. Tuhan tolong jaga dan lindungi mereka, berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, supaya mereka dapat sembuh dan pulih dari kondisi mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami mau serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berucap syukur. Amin.